Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyampaikan penghargaan, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panitia Ikatan Alumni Jamiatul Mustafa Republik Islam Iran yang berinisiasi menyelenggarakan forum yang oleh sebagian kalangan ditimbang-timbang masih dipikir-pikirkan apakah akan diselenggarakan atau tidak. Oleh sebagian kalangan bahkan dikhawatirkan untuk dituntaskan. Juga kepada kampus STFI Sadra yang memberikan fasilitas untuk terselenggaranya forum ini begitu penting, dan kita merasakan nilai pentingnya isu yang diangkat di forum ini dengan peristiwa yang belum genap sebulan sebelumnya. Ada banyak respon baik dari kalangan pejabat publik sampai warga biasa. Berbicara tentang Palestina ini, alhamdulillah kita diberi fasilitas oleh alumni akademisi di tempat sivitas akademisi menghadirkan guru besar, ada Bapak Dr. Pipip, yang kebetulan latar belakangnya pemikiran Islam dan filsafat. Kita mengadakan di sini juga dengan satu kampus yang mengembangkan filsafat Islam. Moderatornya juga dari pemikir Islam. Saya pribadi salah satu peminat filsafat dan tasawuf untuk memberikan pesan bahwa para aktivis-aktivis pemikiran, para guru atau peminat, bahkan pemikiran yang paling abstrak pun tidak kehilangan kepeduliannya terhadap hal-hal yang sifatnya bahkan politis. Bila kita lebih dekat lagi membaca sejarah filsafat sejak awal kali mengenal dari Yunani melalui karya-karya Platon yang menuangkan gagasan-gagasan gurunya Socrates, sampai sekarang kita akan temukan bahwa pemikiran filsafat itu tidak akan lepas dari politik. Dan dalam prakteknya bagaimana pejuang-pejuang di berbagai tempat itu mereka punya latar belakang filsafat. Nama yang sangat kita kenal di kalangan para filosof adalah Bertrand Russell. Dan bagaimana dia melakukan kampanye bersama mahasiswa untuk menentang Perang Dunia Kedua dan penyerangan Amerika terhadap Vietnam. Jadi tentu filsafat dan para pemikir akan terpanggil lebih dahulu untuk berada di garda terdepan dalam menentang segala bentuk ketidakadilan, penindasan, dan terutama penjajahan. Dan ini menjadi penting bagi kita, persoalan Palestina dan Israel, karena terkait dengan penjajahan. Seringkali kita memandang dunia yang sedang kita jalani hari ini adalah dunia yang melampaui kemajuan. Begitu pesat ya, transformasi dan kecanggihan di berbagai bidang, tetapi pada saat yang sama kita justru menyaksikan
kemerosotan dan kemunduran yang sama cepatnya terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai keadilan. Belum kita temukan adanya titik keseimbangan antara kemajuan materi dengan kemajuan spiritual dan kemanusiaan. Kita tidak bisa membandingkan dunia sekarang dengan dunia 50 tahun yang lalu. Dari sisi kemajuan materi ataupun dari sisi kemajuan manajerial, keorganisasian, sistem-sistem yang begitu banyak ditawarkan ke umat manusia sekarang. Tetapi sampai sekarang belum bisa menghadirkan keadilan, bahkan realitas hakikat manusia itu sendiri, yaitu kemerdekaan. Jadi seharusnya ketika kita sudah selesai dari Perang Dunia Kedua, lalu terbentuklah satu organisasi besar yang bahkan bisa berada di atas negara-negara yang lain, yang kita kenal dengan PBB itu, tetapi toh sampai sekarang, yang usianya sama dengan usia kemerdekaan Republik Indonesia, seharusnya kita sudah tidak bisa lagi membayangkan adanya penjajahan. Seharusnya kita sudah tidak menemukan lagi ada satu negara dijajah oleh negara yang lain. Tapi tepat ya, tidak lama setelah organisasi besar itu berdiri, 3 tahun berikutnya terjadi penjajahan yang sudah direncanakan, yang sudah digagas oleh orang-orang, oleh negara-negara yang disebut sebagai pemenang Perang Dunia Kedua, yang lantas mereka punya hak veto sepenuhnya di PBB. Mereka yang merancang, mereka yang mengagendakan, mereka yang memfasilitasi agar terjadinya penjajahan di satu negara yang tidak terlibat sama sekali dalam Perang Dunia Kedua. Mereka lah yang justru terlibat dalam Perang Dunia Kedua, tetapi bagaimana korban penjajahan inilah yang harus membayar ongkos Perang Dunia Kedua. Jadi unik zaman sekarang ini, harusnya kita kan lebih sempurna lagi, kemanusiaan kita lebih sempurna lagi. Tidak ada bahkan kejahatan yang paling kejam itu sudah tidak ada, tapi ternyata masih tetap berlangsung. Kejahatan yang paling kejam yaitu penjajahan. Dan kita menjadi orang Indonesia betul-betul memiliki, mendapatkan kembali identitas keindonesiaan kita ketika kita berhasil mendirikan negara yang berdaulat. Tapi betapa beratnya ketika kita ingin memutuskan menjadi negara yang berdaulat. Mari kita buka sejarah kemerdekaan kita agar kita bisa memberi sedikit penghargaan kepada pihak-pihak, kepada bangsa-bangsa yang memberikan pengakuan kepada kemerdekaan kita. Kalau kita tidak bisa menghargai, gagal menghargai kemerdekaan diri kita sendiri, maka tentu juga kita akan gagal memberikan penilaian.
Aja yang itu aja aku ganti. Nah, Adidas tadi. Bang, coba yang Adidas tadi. Atau tidak. Jadi Soekarno meyakinkan kepada kita sekali lagi, kepada para remaja, bahwa kemerdekaan kita bukan hadiah, bukan pemberian, tapi hasil jerih payah perjuangan dengan tumpah darah kita. Dan saat itu kita mau merdeka, sebagian masih bingung ya. Karena untuk merdeka itu banyak ongkos yang harus kita keluarkan. Sehingga banyak pertimbangan, banyak perdebatan. Soekarno hanya memberikan ilustrasi. Kemerdekaan adalah jembatan emas. Maukah kita menyeberang ke tepi sana dengan jembatan emas ini atau tidak? Dia bisa meyakinkan di forum itu untuk bisa kita sadari sekarang bahwa kemerdekaan itu harga yang harus dibalas senilai emas. Di sana, di seberang sana tentu saja ada banyak penderitaan, tapi nilainya apapun penderitaan itu tidak akan kurang dari emas. Sehingga harus kita seberang ke sana. Maka di sana ada penderitaan, itu harus kita tanggung. Dan itu tercatatkan dalam pembukaan UUD 45 kita. Oh, kita menentang akan menghapuskan segala bentuk penjajahan di muka bumi. Maka bukan di muka bumi Indonesia ini saja, sama ya Bang? tapi di muka bumi dimanapun. Jadi apa yang kita lakukan, yang diputuskan oleh pemerintah, yang didukung oleh banyak masyarakat madani dan warga untuk bahkan menerima pembatalan penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia dengan kehadiran Israel, itu kita terima sekalipun banyak resiko, dan kita terima. Resiko apapun, sebesar apapun setelah pembatalan itu tidak ada apa-apanya dengan resiko yang dihadapi oleh para pendiri bangsa ini setelah mereka memutuskan berdirinya negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Dalam situasi di mana kita membutuhkan legitimasi dengan eksistensi kita sebagai negara yang berdaulat, tentu dukungan Palestina itu tidak kecil. Jadi kalau ada sekarang negara lain mendukung kita, mendukung keputusan kita membatalkan Piala Dunia U20 di Indonesia, itu memang dukungan besar. Tetapi dalam kondisi kita sudah mapan. Berbeda lagi kalau dukungan pihak luar terhadap kita di mana kondisi kita tidak mapan. Kemerdekaan kita belum sepenuhnya, tantangan kita masih besar, penjajah masih ada di tanah air kita, maka dukungan dari luar itu nilainya sekalipun dari bangsa sekecil Palestina saat itu sangatlah besar. Dari besarnya dukungan kita, dengan besarnya negara kita, dengan besarnya warga kita terhadap hanya pembatalan Piala Dunia U20. Jadi jangan dianggap kecil ya. Jasa sejarah, catatan sejarah bangsa Palestina mendukung kita, memberikan pengakuan dan menguatkan nilai legitimasi kita sebagai negara yang berdaulat. Karena itu perlu kita kembali mengambil hikmah dari peristiwa yang kita hadapi kemarin ini, polemik, gonjang-ganjing, bahkan di tingkat pejabat sampai ke publik. Kita mendapatkan banyak hikmah. Hikmah pertama, kita harus sudah mengerti dan bisa menerima kenyataan bahwa bernegara, hidup berbangsa ini tidak bisa lepas dari negara-negara dan bangsa lain. Enggak bisa. Kita hanya fokus pada kepentingan kita saja, tanpa fokus pada kepentingan yang lain, itu sudah enggak bisa.
Sudah bukan zamannya. Dan sejak awal kali republik ini didirikan oleh bapak-bapak pendiri kita, oleh para pejuang dari berbagai elemen, dari berbagai latar belakang, diyakinkan oleh Soekarno di perdebatannya dan dalam pidatonya di BPUPKI untuk meyakinkan bahwa kita satu bangsa. Kemudian sampai ke poin berikutnya yaitu internasionalisme. Internasionalisme. Yaitu di kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kebangsaannya memang persatuan Indonesia, tapi selanjutnya internasionalisme. Itu bagian dari cita-cita kita. Dan ini kebanggaan kita yang tidak dibunyikan oleh ideologi lain. Oleh semangat dan cita-cita perjuangan di bangsa lain. Kita sudah meyakinkan dan Soeharto melantang berpidato bukan hanya di hadapan rakyat Indonesia, tapi di podium, di publik internasional, di Kongres PBB, dia sebutkan satu-satu sila-sila kita. Dan itu merupakan janji-janji kita kepada dunia, bahwa kita memiliki 5 prinsip: ketuhanan, kemanusiaan, keindonesiaan, kemudian kerakyatan, demokrasi, dan berikutnya keadilan sosial, kesejahteraan. Itu janji kita yang ingin lantas kita buktikan kepada dunia setelah 70 tahun bagaimana keadaannya. Beberapa sila tadi apakah yang ditunggu-tunggu oleh publik publik dunia, apakah itu sudah real nyata di hadapan kita atau tidak? Banyak kegagalan-kegagalan. Tapi jangan ditambah kegagalan tadi dengan poin yang kedua tadi yang dipidatokan oleh Soekarno terkait dengan internasionalisme. Kita berhasil dalam internasionalisme meyakinkan kepada forum dunia bahwa betul-betul Indonesia sesuai dengan janjinya dahulu. Tahun 1965 dipidatokan, maaf, 62 atau 58 ketika beliau pidato di Kongres itu ikrar. Jadi kita ini ditagih oleh dunia. Komitmen tidak, konsisten tidak dengan nilai-nilai Pancasila kita. Yang diantaranya yaitu kita bisa yakinkan minimal kalau terjadi polemik bahwa kita belum bisa memenuhi semua janji-janji Pancasila yang kita ikrarkan di hadapan dunia terkait dengan kesejahteraan, terkait dengan kemanusiaan, terkait dengan demokrasi. Tapi pada kemarin ini dan sampai sekarang sejak kali Soekarno mendukung Palestina sampai sekarang oleh Jokowi bahkan Palestina berhak merdeka dan menyebut Israel sebagai penjajah, diulang kembali oleh Menteri Luar Negeri, mereka adalah penjajah. Itu menunjukkan bahwa kita konsisten minimal di internasionalisme. Berikutnya, kita tentunya harus membedakan antara Israel terhadap Palestina dengan penjajahan-penjajahan di tempat lain. Kita mengalami penjajahan itu. Lalu apakah penjajahan di Palestina itu sama dengan penjajahan di kita? Apakah penjajahan di Israel penjajahan Israel terhadap Palestina di bumi Palestina itu sama dengan penjajahan para penjajah Belanda, Jepang terhadap bangsa Indonesia di tanah air ini sama ataukah tidak? Jadi ada yang agak terjajah, ada yang lumayan terjajah, ada yang lebih terjajah, ada yang paling terjajah. Maka ada yang agak penjajah, lumayan penjajah, lebih penjajah, ada yang paling penjajah. Ini kalau bahasa filsafat mulasadranya itu taskik, bertingkat-tingkat tuh nilainya orang menjajah. Seperti juga nilai kita ini tuan atau bukan, kemerdekaan kita sepenuhnya atau tidak. Ada yang agak tuan, lumayan tuan dia. Ada yang paling tuan. Kita ingin di bumi Indonesia ini paling tuan, tidak ada yang intervensi kita. Dan kita bukan hanya menginginkan untuk kita, bangsa lain pun harusnya seperti itu. Nilai dasar kita sebagai manusia, lahir sebagai manusia, hanya disebut sebagai manusia kalau kita betul-betul menjadi tuan. Tapi kalau kita gagal jadi tuan, maka kita sebetulnya bertopeng manusia, tapi hakikatnya kita adalah binatang.
Jadi membiarkan diri kita menjadi terjajah dan tetap dijajah, mengakui bangsa lain menjajah kita, itu sama saja kita sedang mendegradasi hakikat kita menjadi binatang. Dan saat kita membiarkan bangsa lain menjajah yang lain, lalu kita membiarkan, bahkan merestui, bahkan membela, maka sebetulnya kita sudah lebih hina lagi dari binatang. Itu sudah jadi setan itu. Nah, sayangnya di kita ini bicara tentang merdeka dan penjajah ini sepertinya bukan seperti air dan minyak. Air minyak itu nggak bisa ketemu. Maka bagi sebagian kalangan, bahkan bagi sebagian negara, isu Palestina, kemerdekaan Palestina dan penjajahan Israel itu bisa disatukan. Jadi di tanah yang kita kenal Palestina itu ya bisa kita sebut sebagian wilayahnya adalah Palestina dan sebagian lainnya kita sebut sebagai Israel. Dan kita bisa terima oleh menurut sebagian kalangan bisa diterima keberadaan Israel sebagai penjajah dan keberadaan Palestina sebagai terjajah, itu sah. Jadi tidak ada kontradiktif kalau misalnya ada seorang pejabat mengatakan, mari kita perjuangkan kemerdekaan Palestina. Itu bukan berarti, bukan berarti lantas dia menentang Israel, tidak demikian. Membela Palestina bukan berarti menentang Israel, itu tidak demikian. Banyak negara-negara yang seperti itu. Sebagiannya negara-negara Arab yang melakukan normalisasi dengan Israel. Mereka kalau ditanya apakah Anda mendukung Palestina? Iya, mereka mendukung Palestina juga. Tapi bukan berarti mendukung Palestina, mendukung kemerdekaan Palestina, bukan berarti lantas menolak Israel. Bukan berarti lantas menyebut Israel itu adalah penjajah. Dan kita sangat bersyukur, berbangga di hadapan dunia untuk mengatakan kepada dunia, catatan sejarahnya sangat jelas. Sejak kita memiliki presiden yang pertama kali sudah menyebut bahwa Palestina itu harus merdeka, dan sebaliknya dia tekankan bahwa selain Palestina itu merdeka, kami percaya bahwa Israel itu adalah penjajah. Tidak semua loh ya. Kita bisa lihat sebagian pejabat kita juga tidak berani untuk mengatakan Israel itu penjajah. Tapi sampai presiden terakhir, Bapak Jokowi, tahun 2014 beliau mengatakan bahwa kita akan memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Pertanyaannya, apakah Anda juga akan membiarkan Israel itu sebagai negara yang berdaulat? Maka pada tahun 2016 beliau juga mengatakan bahwa Israel adalah penjajah. Cukup bagi kita. Itu menunjukkan konsistensi kita di tingkatan yang paling tinggi. Jadi jangan sampai lantas kita memaknai solusi yang ditawarkan oleh banyak kalangan terkait dengan pemecahan isu Palestina dan Israel yang dikenal dengan solusi dua negara. Solusi dua negara. Yang intinya untuk menciptakan perdamaian. Jadi kadang-kadang kita kalau ada persoalan di tetangga kita rame nih. Tetangga kita yang sebelah ini, dua rumah di sebelah kita ini ribut terus. Nah, kitanya kan terdampak bising lah, lempar-lemparan panci, akhirnya malam kita nggak bisa tidur. Ya. Nah, itu gimana cara nanganinya? Karena kita terganggu, maka gimana caranya dia adem aja. Kita nggak peduli. Kamu mau batas rumah kamu segimana, itu nggak peduli buat kita. Pokoknya kamu diem, pokoknya kamu damai. Nah, jadi intinya perdamaian. Two state solution bagi kebanyakan negara itu diajukan untuk menciptakan perdamaian. Sehingga bagaimana supaya damai? Yaitu solusinya mengakui kedua-duanya memiliki kedaulatan, tinggal bagaimana ya
memisahkan atau menentukan batas wilayah mana Palestina, mana Israel. Sehingga two state solution ini, dua negara, solusi dua negara ini bukan berarti tidak mengakui Israel sebagian ya. Sebagian mereka yang mendukung solusi ini mengakui keberadaan Israel tapi belum tuntas, harus diakui selanjutnya. Jadi masih setengah perjalanan. Perjalanan berikutnya yaitu bagaimana memperjuangkan kedaulatan Palestina. Sampai sekarang masih belum diperoleh kedaulatan itu. Ini penafsiran dari dua negara. Jadi kalau berdasarkan penafsiran ini, maka bisa dipahami. Kita terapkan aja pada kasus kemarin ya, penolakan Indonesia terhadap keikutsertaan Palestina di Piala Dunia U20. Maka kalau berdasarkan ini, latar belakang seperti ini, ya sudah tentu harusnya kita tetap bisa menyelenggarakan Piala Dunia U20 dengan kehadiran Israel. Karena sekali lagi solusi dua negara itu tidak menafikan Israel. Tetap mengakui Israel, hanya saja belum tuntas. Yaitu dengan juga mengakui Palestina. Jadi kita menerima kehadiran tim Israel itu mengakui separuh dari solusi dua negara, tinggal separuhnya lagi. Jadi kalau nanti misalnya ada kesempatan tim Palestina juga ikut dalam perhelatan Piala Dunia entah U20, U18, harusnya kita juga terima karena two state solution. Tapi masalahnya memang konstitusi kita, ideologi kita, presiden-presiden kita sampai sekarang belum mengakui Israel itu adalah negara yang berdaulat. Sehingga hati-hati sekali ya, hati-hati sekali. Dari dulu tidak ada presiden yang menyatakan bahwa Israel itu negara, enggak ada. Negara Israel enggak begitu. Itu sudah ditimbang-timbang kita. Kalau disebut negara Israel, berarti kita sudah mengakui bahwa Israel memiliki kedaulatan. Belum. Kalau di kita termasuk yang mendukung solusi dua negara. Tapi bukan penafsiran pertama. Penafsiran yang kedua ini. Solusi dua negara yaitu bahwa kita bisa mengakui Israel dengan catatan atau dengan syarat Palestina mendapatkan kemerdekaan. Selama Palestina tidak mendapatkan kemerdekaan, maka Israel tidak ada legitimasinya, tidak kita akui. Ini penafsiran kedua. Dan memang persoalannya persoalan hitam dan putih ya, persoalan air dan minyak. Jadi nggak bisa ketemu nih. Ini persoalan eksistensial. Bisa kita amati sekarang poin yang kedua nih, yang ketiga terkait dengan penjajahan kita terhadap kita oleh negara-negara penjajah itu apakah sama dengan penjajahan Israel yang sudah dinyatakan oleh para presiden kita bahwa Israel itu penjajah. Itu penting buat kita. Pengakuan Israel itu penjajah itu penting. Saya ingin melengkapi dengan sikapnya Gus Dur. Two state solution, jadi ada dua ya. Solusi dua negara itu pertama berdasarkan keadilan, perdamaian. Jadi intinya pokoknya damai. Pokoknya damai. Masalah nanti ada tuntut menuntut, hak dan tanggung jawab itu nanti. Pokoknya damai dulu. Seperti tadi ya tetangga kita yang ribut tadi itu, jangan ribut, ini aku keganggu. Jadi sebetulnya solusi dua negara itu fokusnya bukan kedua negara itu, bukan kedua tetangga itu, tapi fokusnya kepada rumahku ini aku jadi nggak bisa tidur, begitu loh. Jadi dia sebagian negara itu kenapa mereka mendukung solusi dua negara? Karena kepentingan dia terganggu. Bukan karena ingin memberikan keuntungan kepada negara lain, beda ya. Tapi Indonesia termasuk yang kedua ini. Yaitu dia kita tidak begitu banyak terganggu dengan konflik tadi itu. Tapi kita karena ada amanat konstitusi yang memberikan penghargaan dan keuntungan manusiawi kepada negara lain, maka kita akan perjuangkan. Sekalipun efeknya buruk terhadap kita, sekalipun banyak risiko. Disebutkan risikonya terakhir kita kehilangan sekian triliun karena sudah mempersiapkan. Lalu kehilangan potensi keuntungan ekonomi sekian. Lalu kita dikucilkan.
Mana? Kita nggak dikucilkan. Justru kita mendapatkan penghargaan setinggi-tingginya dari banyak negara, penghormatan. Yang mengucilkan kita itu adalah Israel, yang mengatakan kepada kita kemarin bahwa negara kita ini negara terbelakang. Itu kita terkucilkan oleh Israel. Jadi kalau kita merasa bahwa dengan menolak kemarin itu, menolak dan atau menerima pembatalan penyelenggaraan Piala Dunia U20, lantas kita akan dikucilkan. Faktanya kita tidak dikucilkan. Ada banyak peristiwa sebelum ini yang justru lebih genting lagi, tapi tidak ada resiko pengucilan, itu tidak ada. Perdagangan dan itu kita tidak temukan. Jadi tidak ada pengucilan. Nah, Gus Dur mengingatkan kepada kita bahwa yang intinya bukan perdamaian, tapi keadilan. Jadi harus kita lihat tetangga kita yang ribut itu berdua. Ada apa nih? Kita bisa tidur atau tidak bisa tidur karena pertikaian mereka, karena suaranya begitu keras. Ya, mau bisa tidur atau tidak bisa tidur, kita perlu dudukan persoalannya apa dulu. Jadi kalau prinsipnya keadilan, maka kita tempatkan orang pada tempatnya. Kalau memang dari awal bahwa batasan rumah kita, persoalan yang ribut itu adalah batasan rumah, ya kembalikan ke asalnya sesuai dengan surat-surat yang sudah diterbitkan oleh pertanahan, ya, oleh dinas pertanahan. Itu sudah kembali ke situ. Jadi prinsipnya keadilan dulu. Nah, begitu pula Israel sama Palestina itu pertama-tama jangan didudukan persoalannya persoalan perdamaian, tapi persoalannya adalah keadilan. Siapa yang memiliki hak? Siapa yang lantas harus bertanggung jawab? Jangan lantas orang yang berkorban, yang memiliki hak, dia ditempatkan seperti orang yang bertanggung jawab, yang lantas dituntut-tuntut sehingga dia terusir. Enggak begitu. Ini Palestina sekarang ini menjadi mazlum, bukan hanya dia terjajah, bahkan ditempatkan atau diperlakukan seperti penjajah yang tidak punya hak untuk, bahkan kalau kita bela, bodoh sekali kita kalau membela. Malah sebagian orang kalau membela jadi takut-takut. Sebagian orang kalau bikin forum, ya mikir-mikir dulu. Seolah-olah kalau mendukung Palestina itu seperti mendukung penjajah. Itu, ya Allah, tidak berdaya Palestina ini. Senjata tidak punya, tentara sangat sedikit, angkatan bersenjatanya tidak ada apa-apanya. Media yang justru ya merupakan ujung tombak kekuatan itu pun tidak punya. Sebaliknya Israel memiliki segala-galanya, semua kemewahan dia miliki. Politik di tingkat dunia, di PBB, semua dia miliki. Tapi sampai sekarang kan tidak berhasil. Jadi bukan berlebihan kalau nanti ada sebagian orang di Palestina yakin bahwa Palestina itu akan merdeka. Mereka itu yakin. Kita saja yang jauh jadi tidak yakin. Mereka saja yang berhadapan dengan Israel, mereka yang menderita langsung di tangan Israel, itu yakin bahwa mereka bakal merdeka. Kita yang jauh-jauh ini menjadi tidak yakin. Itu kan aneh. Jadi banyak paradoks. Kembalikan kita dudukkan persoalan ini bukan persoalan perdamaian dulu. Perdamaian yang dibangun di atas keadilan. Tanah ini punya siapa? Milik siapa? Itu didudukkan dulu. Siapa penjajah, siapa terjajah, itu dulu. Dan tentu saja kalau ada orang lantas, oh itu ada konflik di Palestina, itu karena ada milisi-milisi di Palestina, di Gaza, atau di Ramallah, yang dia meluncurkan rudal ke tanah Israel. Ya jelas Israel akan membalas, kan begitu. Ini banyak yang berpikiran seperti itu. Jadi yang disalahkan Palestina lagi. Kenapa melakukan penggusuran, kemudian aksi kekerasan tentara-tentara Zionis terhadap Palestina? Karena gara-garanya ya Palestina sendiri begitu. Pertama, aksi-aksi kekerasan itu kebanyakan mayoritas tidak didahului
oleh gejala yang lain dari Palestina. Itu murni aktif mereka, bukan karena reaktif, bukan. Yang kedua, kalau kita tempatkan Palestina ini sebagai yang terjajah, korban penjajahan, maka sesuai dengan undang-undang internasional, pihak yang terjajah punya hak untuk melakukan pembelaan, bahkan menyerang balik, itu punya hak. Jadi aneh sekali kalau lantas Brigade Qassam, ya, kemudian yang lainnya, brigade-brigade lainnya di Palestina melakukan penyerangan terhadap Israel, disebutnya itu adalah aksi kekerasan. Bukan, karena mereka Palestina ini pihak terjajah yang berdasarkan hukum internasional punya hak. Tidak bertanggung jawab dia. Tidak dimintai pertanggungjawaban, dia punya hak untuk melakukan pembelaan diri dan penyerangan. Jadi balik lagi kita ke intinya, yaitu tentang keadilan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau dibalik hanya perdamaian saja, maka bukan kemanusiaan, juga bukan keadilan, juga tidak beradab itu. Apapun dukungan yang hanya fokusnya pada perdamaian saja. Kita menginginkan perdamaian yang berdasarkan keadilan. Kalau damai-damai, tapi keadilan masih belum tuntas, itu nanti akan diungkit-ungkit lagi. Artinya bahaya laten itu akan terus, ya, akan terus menghantui dan akan muncul lagi. Jadi two state solution itu kalau hanya bertumpu pada perdamaian saja, itu tidak substansial. Dan kita alhamdulillah termasuk yang konsisten mendukung solusi dua negara yang diupayakan untuk menciptakan perdamaian berdasarkan keadilan. Gus Dur mengatakan, semua upaya perdamaian yang tidak didasari dengan keadilan adalah sia-sia. Jadi alhamdulillah semua pemimpin bangsa kita, ya, negara kita dari satu era ke era yang lain sangat konsisten, ya, mendukung Palestina. Mudah-mudahan, ya, masih banyak sebetulnya yang ingin saya sampaikan. Mungkin di sesi tanya jawab bisa kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.